Saya ingin mengajak kita bersama-sama masuki tahun 2022 ini dengan sebuah tema khotbah yang saya bawakan, Guardian of Your Souls, penjaga jiwamu. Kalau anak-anak muda pasti tahu ada satu film yang terkenal dari Marvel, kalau saya tidak salah ya, Marvel Studio yang berjudul Guardian of Galaxy, yang kemudian terlink atau terhubung dengan film Avengers dan lain-lain. Dan sekarang di kalangan anak muda, mungkin orang tua tidak terlalu ngerti ya, sedang heboh film No Way Home, Spider-Man. Tidak ada jalan pulang. Tidak ada jalan ke rumah, nggak ada jalan pulang ya, No Way Home. Dan pagi hari ini dengan Guardian of Your Souls ini, saya mau kasih tahu there is a way home. Saya nggak khotbahkan No Way Home seperti satu film yang sedang viral sekarang, seri Spider-Man. Tetapi saya mau beri kita sebuah pelajaran tentang Guardian of Your Souls. Dan dari sini saya mau kasih tahu bahwa there is a way home. Ada jalan pulang. Bukan tidak ada jalan pulang. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus adalah penjaga jiwa kita. Mari saya bawakan renungan ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Firman Tuhan katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari sini sebenarnya sudah ada there is a way home, bukan no way. Bukan gak ada jalan untuk pulang ya, no way home, tetapi there is a way home, ada jalan pulang. Sebab Kristus telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ayat 22 dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di ayat 25 ini yang menjadi ayat utama saya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, seolah-olah no way home, seperti serial film yang sedang viral itu. Saya belum nonton by the way, belum sempat ke bioskop. Biasanya nunggu bajakannya, enggak bercanda. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Menarik sekali dalam terjemahan New American Standard Bible, pemelihara jiwamu disebut guardian of your souls. For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. Kamu telah kembali, return, kepada gembala dan penjaga, atau yang diterjemahkan dalam Alkitab kita pemelihara jiwamu. Jadi kita tahu semua manusia berdosa, seolah-olah ketika Adam diusir dari Taman Eden, no way home, gak ada jalan pulang. Tapi puji Tuhan, gembala kita mencari domba yang hilang itu. Alkitab katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Supaya bukan no way home yang terjadi, tapi there is a way home. Di sini ada jalan pulang. Dalam terjemahan King James, pemelihara jiwamu di situ dikatakan bishop of your souls. Ya, bishop itu biasanya diterjemahkan uskup jiwa kita. Dia gembala, dia bishop dari jiwa kita. Itulah Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini nanti kita akan menikmati perjamuan kudus. By the way, bagi jemaat yang belum mempersiapkannya, sambil dengar saya silakan persiapkan kembali. Dan ayat yang kita baca tadi dari
Ayat 21, 22, 23 dan 24 menunjukkan apa yang Kristus lakukan untuk kita. Di mana tubuhnya terpecah, darahnya tercurah untuk kita semua. Dan dalam konteks inilah Rasul Petrus menunjukkan karena apa yang telah dilakukan Kristus untuk kita, bukan no way home yang terjadi, tapi there is a way home. Di sini ada jalan pulang. Ada jalan pulang, ada jalan untuk kembali ke rumah, kembali ke Eden. Ini yang disebut kemudian oleh Rasul Petrus, engkau telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, guardian of your souls. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat juga dalam terjemahan NIV ya, kalau saya tidak salah, saya lupa taruh di situ. Kalau NASB tadi guardian, kalau King James bishop. Kalau NIV itu overseer of your souls ya, overseer atau lebih kepada pengawas ya, pemelihara jiwamu. Guardian of your souls atau penjaga jiwa kita itu erat kaitannya dengan the shepherd atau gembala. Makanya Rasul Petrus ungkapkan, kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kenapa? Karena secara konteks penjaga jiwa kita itu erat kaitannya dengan the shepherd, dengan gembala. Saudara langsung bisa terlink di dalam pikiran saudara bahwa memang seorang gembala itu tugasnya menjaga kawanan dombanya. Sehingga ketika kita bicara guardian of your souls, itu bicara tentang the shepherd, gembala, yang berarti erat kaitannya dengan ilustrasi Israel sebagai domba. Jadi alam pikir Rasul Petrus saat itu ketika dia menulis ini dengan alam pikir bahwa Israel itu sebagai domba-domba yang sudah hilang, yang terserak, yang tercerai-berai kemana-mana. Sehingga ketika Kristus datang dengan pengorbanannya di atas kayu salib, yang dalam bahasa Petrus tadi itu ia dicaci maki, ia menderita tapi tidak mengancam, ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, dan oleh kematiannya terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, bilur-bilurnya kita sembuh, dibahasakan Petrus seperti itu. Maka dengan begitu Kristus menjadi penjaga jiwa kita dan gembala kita, dan itu dihubungkan dengan kita, orang-orang yang dikasihinya, yang disebut sebagai domba-domba peliharaannya. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 25 ini menggemakan Yesaya 53 ayat 6. Kalau saudara lihat referensi Alkitab, maybe muncul di situ. 1 Petrus 2 ayat 25 ini menggemakan Yesaya 53 ayat 6. Makanya ayatnya agak mirip. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mirip dengan yang dikutip Petrus tadi. Dalam ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalau kita merujuk kepada nenek moyang pertama kita, Adam, dia mengambil jalannya sendiri. Tuhan bilang jangan makan buah pohon itu, tetapi mereka, Adam dan Hawa, memakannya. Mereka mengambil jalannya sendiri. Tetapi puji Tuhan, Alkitab menunjukkan ada yang dilakukan oleh Kristus untuk kita, sehingga kita punya jalan kembali, punya jalan pulang, sehingga harus dicoret no way home, tetapi there is a way home. Itulah yang dilakukan oleh guardian of your souls, of our soul, penjaga jiwa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa gambaran Israel sebagai domba adalah umum dalam perjanjian lama. Mari kita sedikit belajar backgroundnya.
Jadi memang di dalam perjanjian lama kalau kita melihat ayat-ayat Alkitab, bangsa Israel itu memang digambarkan sebagai domba. Dalam Yesaya 40 ayat 11 misalnya. Kita baca, yang di rumah juga ikut membacanya bersama dengan saya. 1, 2, 3. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi saya sedang membawa saudara untuk melihat background kenapa Rasul Petrus menyebut kita kembali kepada gembala dan penjaga atau pemelihara jiwa kita, guardian of our souls. Karena memang dihubungkan dengan bangsa Israel sebagai domba-domba peliharaan Allah, dan Allah adalah gembalanya. Makanya dikatakan seperti seorang gembala, ia, yaitu Yahweh, menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya. Selanjutnya, gambaran Israel sebagai domba yang tercerai-berai. Tadi gambaran Israel sebagai domba, sekarang gambaran Israel sebagai domba yang tercerai-berai. Ada sebuah situasi di mana Israel itu tercerai-berai, mengembara dari gembalanya. Kalau dalam bahasa kitab Yesaya tadi, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Jadi gambaran Israel sebagai domba yang tercerai-berai yang mengembara dari gembalanya juga diungkapkan di Yeremia 50 ayat 6, Yeskiel 34, Mazmur 119, Yeskiel 34 ayat 6, Mazmur 119 ayat 176. Kalau kita baca misalnya Yeremia 50 ayat 6, ya. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Nah, lalu dimunculkan satu figur yang lain. Kan dikatakan Yahweh itu gembala. Lalu dimunculkan figur yang lain, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Ini yang kemudian dalam bahasa yang lain disebut gembala upahan. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Jadi secara latar belakang ada orang-orang yang disebut sebagai gembala atau yang bisa disebut sebagai pemilik dari domba-domba itu. Lalu ada orang-orang yang dipekerjakan atau disewa untuk menjadi gembala upahan, untuk menjaga domba-domba. Nah, seringkali gembala upahan ini tidak menjaga dombanya dengan baik. Makanya disebutkan umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang, mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya. Bukan salah gembala utama, sebab gembala utama sedang mempekerjakan gembala upahan untuk menjaga domba-domba itu. Tetapi gembala-gembala upahan ini membiarkan domba-domba itu mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Dombanya jadi sesat. Yeskiel 34 ayat 5 firman Tuhan katakan, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak. Jadi Yahweh sedang menyinggung gembala-gembala upahan ini. Dalam ayat yang ke-6, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oke, saya secara cepat mau linkkan dengan yang tadi. Teks utama kita 1 Petrus. Tidak heran Rasul Petrus dalam alam pikirnya menggunakan pemikiran engkau telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekarang saudara bisa menangkap linknya, hubungannya yang saya maksudkan dengan mengungkapkan ayat-ayat ini. Kenapa Rasul Petrus mengatakan bahwa Kristus telah memikul dosa kita dengan tubuhnya di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, dan karena apa yang dilakukan Kristus maka kita bisa kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Karena di alam pikirnya domba-domba itu telah terserak kemana-mana karena gembala-gembala upahan tidak menjaga domba-dombanya dengan baik. Dalam Mazmur 119 ayat 175, biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini sebab perintah-perintahmu tidak
kulupakan. Jadi memang poin saya adalah di dalam perjanjian lama bangsa Israel bukan hanya digambarkan sebagai domba, tapi juga digambarkan sebagai domba yang terserak, yang tercerai-berai, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Tidak heran 1 Petrus 2 ayat 25 tadi, kita kembali ke teks awal kita, dikatakan sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sekarang dapat backgroundnya saudara? Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Why? Apa alasannya kita bisa kembali? Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Sebab apa yang Kristus telah lakukan untuk kita, sehingga kita bisa mengikuti teladannya dan mengikuti jejaknya. Jadi ada backgroundnya saudara. Dan sekarang kita bisa mengerti ini dengan jelas. Bukan no way home, tetapi there is a way home. Itulah pekerjaan guardian of our souls, penjaga jiwa kita. Itu sebabnya saya tegaskan kembali bahwa guardian of our souls ini, penjaga jiwa kita, itu erat kaitannya dengan the shepherd, Kristus sebagai gembala kita, yang erat kaitannya dengan Israel sebagai domba yang tercerai-berai. Kita perlu mengerti juga bahwa orang Yahudi memahami seorang overseer atau pengawas, juga seorang guardian atau penjaga, itu adalah orang yang mengawasi, melindungi, dan memiliki otoritas. Yudaisme diaspora atau orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai penjuru dunia terkadang menerapkan istilah itu kepada Tuhan. Jadi memang orang-orang Yahudi menerapkan pengawas, overseer dan penjaga guardian itu sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu diberi gelar oleh mereka sebagai overseer, sebagai guardian, penjaga. Itulah latar belakangnya. Tidak heran kalau kita baca kitab Petrus, Rasul Petrus mengatakan kita adalah perantau dan pendatang di bumi. Sebab dia menulis surat itu kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Bukan di Yerusalem, tapi di perantauan. Sehingga disebut Yudaisme diaspora terkadang menerapkan istilah itu kepada Tuhan. Dan dalam perjanjian lama jelas sekali Alkitab menyebutkan Allah adalah gembala utama umatnya. Dalam Mazmur 23, engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku. Akhirnya dibuat lagu. Nah, menariknya saudara-saudara, dalam Yohanes 10 ayat 1-15 ketika Tuhan Yesus mengungkapkan satu perumpamaan tentang gembala dan domba, ada 3 figur yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus pernah mengatakan ada gembala, ada pencuri, dan ada gembala upah. Kita menemukan itu di dalam Yohanes 10 ayat 1-15. Saya bacakan dulu terlebih dahulu dengan beberapa penjelasan nanti. Yohanes 10 ayat 1, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ada satu figur lagi, yaitu pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Itu figur utamanya, gembala domba. Yang kedua, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ini menarik saudara, memang domba-domba mengenal suara gembalanya. Kemarin kami pulang ke desa istri saya di Long Ampung. Adik kami yang menikah itu, ya, dia pelihara anjing itu cukup banyak. Karena dia suka berburu ke hutan, ya, itu orang Dayak kan suka berburu di pedalaman sana, saudara. Nah, karena sudah lama tidak berburu, ya, jadi anjing-anjing itu seperti rindu pergi ke hutan, gitu. Nah, bukan itu poinnya. Adik dari istri saya ini, adik kami,
itu punya motor ya yang suaranya itu cukup besar. Ya namanya di kampung ya. Suara motornya bu gitu ya. Nah, ketika saya pakai motornya, pinjam motornya ya, kalau saya pergi ke sebuah tempat, waktu itu cari wifi gratis untuk hubungi saudara-saudara semua. Lalu saya pulang kembali ya dengan istri, itu ketika dengar suara motor, anjing-anjing itu pada ngumpul semua, saudara. Menyambut sampai mencium-cium saya punya kaki ini. Agak geli-geli juga karena anjingnya banyak, saudara. Ngumpul semua di kaki saya. Dipikir saya adalah adik dari istri saya ini. Jadi kenapa anjing-anjing itu ngumpul cuma dengar suara motor? Karena anjing-anjing itu mengenal suara tuannya, mengenal suara motor tuannya. Jadi suara motor pun dikenal oleh anjing. Sepupu istri saya, suaminya punya mobil tetanggaan, ya. Dan setiap dia pulang, ya, dia pulang itu anjing semua menggonggong. Begitu mobilnya masuk ke pinggir halaman rumah itu, anjing semua seperti menyambut. Ya. Setiap kali seperti itu saya memperhatikan. Dan dulu waktu saya pertama pulang juga itu begitu. Sampai sekarang begitu juga, saudara. Dan mungkin itu sudah anjing generasi yang lain, tetapi begitu. Anjing-anjing itu menyambut tuannya pulang. Sama seperti ketika saya bawa motor adik kami itu pulang, anjing-anjing mendengar motor itu langsung ngumpul. Tetapi kalau saya pakai motor adik istri saya yang lain lagi, satu motor Matic ya, yang tadi itu motor Satria ya, bebek Satria, satunya ini motor Matic. Pulang itu nggak ada anjing ngumpul. Karena tidak pernah dikasih makan, atau mungkin jarang dikasih makan sama yang kakak yang perempuan. Sama yang perempuan. Kalau adik yang laki-laki itu memang dia pelihara itu anjing. Dan sering dibawa berburu. Jadi motornya itu dikenali suaranya, tapi suara motor yang lain dia tidak ngumpul tuh anjing. Jadi ini luar biasa, saya bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mengenal suaranya. Dan memang kalau saudara membaca dan melihat banyak video sekarang di YouTube, saudara bisa melihat domba-domba dipanggil oleh gembalanya itu ngerti. Dan ada anjing-anjing yang terlatih juga dipanggil ngerti. Satu kumpulan anjing dikasih makan, biasanya anjing tuh kayak rakus gitu mau makan, tapi ditahan oleh tuannya, dipanggil namanya satu-satu, rapi-rapi datang. Jadi ada binatang, dalam hal ini ada domba yang mengenal suara tuannya. Bahkan kalau dipanggil namanya satu-satu mereka bisa kenal, saudara. Dan itu bukan hal yang sulit untuk kita pahami di zaman sekarang ini. Sebab memang sudah banyak contoh-contohnya, bukan hanya domba, saudara. Jadi dalam pasal 10 Yohanes ayat 4 itu, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Lalu dalam ayat yang kelima, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ada gembala, ada pencuri tadi. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Orang-orang Yahudi ketika membicarakan soal life, soal hidup, itu langsung terlink dengan kehidupan kekal, eternal life, saudara, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekarang saudara mulai melihat linknya ke 1 Petrus yang kita baca tadi. Makanya dalam alam pikir Rasul Petrus itu, dia menulis dulu, Kristus meninggalkan teladan bagimu dan kamu bisa mengikuti jejaknya. Lalu dia dicaci maki, dia tidak balas mencaci, melainkan menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil.
oleh tubuhnya yang kemudian disalibkan dan bilur-bilurnya kamu telah sembuh, lalu disebutkan kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mengapa? Sebab shepherd and guardian of our souls, gembala dan penjaga jiwa kita itu erat kaitannya dengan gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga bukan no way home yang terjadi, tetapi there is a way home. Bukan tidak ada jalan pulang bagi domba-domba, tetapi ada di sini jalan pulang untuk domba-domba itu. Karena apa yang sedang dilakukan dan telah dilakukan oleh Kristus untuk kita. Dalam ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari. Nah, ini maksudnya gembala upahan, ya. Bukan gembala utama, itu maksudnya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Guardian of our soul, saudara. Dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 15 tadi saya katakan ada 3 figur. Gembala, pencuri, dan gembala upahan. Mari kita lihat sedikit latar belakangnya, ya, backgroundnya. Pencuri itu dalam konteksnya sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyinggung pemimpin yang tidak setia, unfaithful leaders, dalam hal ini orang-orang Farisi. Jadi ketika Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, sebenarnya dia sedang menyinggung orang Farisi yang punya tugas untuk mengayomi orang Israel, tapi mereka hanya menggerus kekayaan uang dari orang-orang Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus menggunakan term atau istilah pencuri, itu secara konteks sedang menyinggung unfaithfulness leaders, orang-orang Yahudi yang tidak setia, dalam hal ini secara spesifik orang-orang Farisi yang bertindak hanya untuk kebaikannya sendiri, kepentingannya sendiri, bukan demi kebaikan kawanan domba. Bahkan disebutkan pencuri yang lapar mungkin mencuri domba untuk dimakan. Jadi ada gembala-gembala upahan di zaman dulu itu yang nakal, yang ketika disuruh menjaga, ketika dia lapar dia potong dombanya tanpa izin dari pemiliknya, gembala utamanya. Tetapi seorang gembala yang adalah pemilik domba itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kawanan dari binatang dan pencuri. Itu backgroundnya, saudara. Kemudian orang-orang Farisi, kenapa Tuhan Yesus secara penuh hikmat, secara cerdik, secara cerdas menggunakan ilustrasi dia adalah gembala. Selain memang perjanjian lama menyebutkan Yahweh adalah gembala, tetapi dalam konteks saat itu sangat tepat sekali dia menyebutkan dirinya sebagai gembala. Akulah gembala yang baik, untuk menyinggung orang-orang Farisi. Sebab secara budaya, secara konteks saat itu, orang-orang Farisi saat itu menganggap para gembala sebagai profesi yang najis, ya, unclean profession. Dan para bangsawan atau aristokrat itu memandang rendah para gembala sebagai pekerja kelas bawah, ya, lower class workers, pekerja kelas bawah. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, lawan-lawan Yesus yaitu orang Farisi tidak dengan mudah mengidentifikasikan diri sebagai tokoh utama, tokoh protagonis dari cerita tersebut. Karena tidak mungkin orang Farisi mengatakan, oh ketika Tuhan Yesus ngomong ada seorang gembala yang baik, orang Farisi lalu mengatakan akulah gembala itu. Tidak mungkin, sebab orang-orang Farisi tahu gembala itu lower class, kelas bawah, bahkan unclean profession, pekerja yang kotor. Jadi orang Farisi tidak akan mau menyamakan dirinya dengan gembala. Ini hikmat yang Tuhan Yesus
katakan saat itu, saudara. Jadi dia menggunakan term atau istilah gembala yang memang tidak mungkin orang Farisi memadankan dirinya dengan gembala, tidak mungkin. Sementara dalam perjanjian lama Yahweh adalah gembala. Jadi memang orang Farisi terpojok saat itu, saudara. Tidak mungkin dia bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh protagonis di dalam ilustrasi gembala itu. Sehingga Tuhan Yesus dengan tegas secara background, secara latar belakang mengatakan, akulah gembala yang baik itu, bukan kamu. Kamu pemimpin umat, tapi kamu tidak menggembalakan orang Israel dengan baik. Akulah gembala yang baik. Aku tokoh protagonisnya di sini. Tuhan Yesus itu mau bilang begitu secara sastra. Sehingga dalam hal ini Tuhan Yesus mau kasih tunjuk, akulah Yahweh dalam perjanjian lama itu. Sebab perjanjian lama mengatakan, akulah gembala, Yahweh adalah gembala. Sementara orang Farisi secara budaya konteks saat itu menyatakan gembala itu unclean profession. Jadi orang Farisi terpojok juga saat itu dan tidak mungkin bisa menempatkan atau mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik yang mengayomi orang-orang Israel. Dan Tuhan Yesus datang sebagai kontra, kamu tidak memelihara orang-orang Israel ini dengan baik. Kamu hanya gembala-gembala upahan yang hanya memeras uang dari orang-orang Yahudi saat itu. Sekarang aku datang gembala yang baik, aku tidak memeras uang, aku datang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu hikmat yang Tuhan Yesus katakan di dalam perumpamaan ini, saudara. Seorang pembantu atau gembala sewaan atau gembala upahan yang disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 12 sampai 13 itu, ya. Itu memang secara budaya Israel tidak bertanggung jawab atas serangan dari binatang buas. Jadi memang sudah ada hukumnya dalam bangsa Israel, seorang gembala upahan atau pembantu sewaan itu tidak bertanggung jawab atas serangan dari binatang buas. Jadi hukum sudah melindungi mereka. Dan karena mereka bekerja hanya untuk mendapat bayaran, mereka tidak merasa memiliki domba itu. Ini kan bukan domba saya, gitu. Saya cuma dibayar untuk ya jaga-jaga dia sebentar aja. Jadi kalau ada binatang buas itu bukan tugas saya. Saya cuma jaga saat dia makan saja di padang rumput. Kalau ada serigala buas, saya nggak mau bahayakan nyawa saya. Saya pergi saja, biar aja dimakan tuh domba-domba. Dia tidak bersalah juga, sebab hukum memang melindungi. Berdasarkan Keluaran 22 ayat 13. Asal ada bukti bahwa memang itu dimakan oleh binatang buas, bukan dia makan sendiri. Jadi memang gembala upahan itu bekerja untuk mendapatkan bayaran, bukan karena domba itu miliknya. Sumber-sumber kuno terkadang mengeluh tentang pekerja sewaan atau gembala upahan dalam hal ini yang tidak melindungi hewan sebagaimana mestinya, gitu. Ya wajar saja, saudara, ya, karena dia nggak merasa memiliki domba-domba itu. Tidak heran para nabi di Alkitab, di perjanjian lama, mengutuk para pemimpin agama, dalam hal ini orang Farisi, tua-tua Yahudi yang menjadi tokoh-tokoh memimpin orang Israel, yang membiarkan domba-domba Tuhan tercerai-berai. Dan secara umum sumber-sumber kuno, bahkan dongeng-dongeng zaman kuno, itu memang selalu membandingkan domba dengan serigala. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong domba, serigala, gembala upahan, itu ada backgroundnya, saudara. Ada latar belakang sastra yang memang menjadi pengetahuan umum saat itu. Dan ini yang sedang saya ungkapkan kepada saudara. Jadi bukan Tuhan Yesus buat-buat sendiri. Itu sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan ada dalam sastra-sastra maupun dongeng di zaman itu. Jadi umumnya sumber kuno termasuk dongeng membandingkan domba dengan serigala. Secara teratur memang sastra kuno itu menggambarkan serigala sebagai pemangsa domba. Ya, jadi bukan domba dan harimau, enggak dibandingkan gitu. Sastra kuno saat itu di konteks Yahudi selalu membandingkan serigala dengan domba, bukan domba dengan harimau, domba dengan singa, tidak. Tapi domba dengan serigala, dalam hal ini serigalanya sebagai pencuri. Gambaran itu digunakan secara harafiah maupun kiasan. Itu background untuk saudara pahami. Jadi
ketika dalam Yeremia 23 ayat 1 para nabi Alkitabiah, ya, dalam hal ini Nabi Yeremia katakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dia sedang menyinggung gembala upahan yang dipekerjakan tadi, yang ngerasa ini domba bukan milikku, aku hanya dibayar untuk jaga ini. Nah, kemudian dalam Keluaran 22 ayat 10 tadi, ya, sampai ayat 11 saya bacakan. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai, atau lembu, atau seekor domba, atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengelurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain tidak usah membayar ganti kerugian. Jadi saya titip domba ini, nanti domba ini ada yang hilang, ya dibuat kesepakatan akhirnya. Nah, itu yang diceritakan di sini. Ayat 12. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik di dalam pengawasan itu. Nah, di ayat 13. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dan gembala upahan itu tidak menjaga kawanan dombanya, memang background zaman itu banyak gembala-gembala upahan itu tidak menjaga dengan baik. Dan ketika ada binatang buas, mereka biarkan aja, tidak mau membahayakan nyawanya. Berbeda dengan Daud sebagai gembala domba ayahnya, karena dia merasa miliknya, ada singa datang, dihajar tuh singa sama si Daud, Raja Daud itu, saudara. Jadi kalau gembala upahan nggak begitu. Ada serigala, ada binatang buas, oh lari dia, nggak mau bahayakan nyawanya. Nah, pada alam pikir inilah Rasul Petrus kemudian mengatakan Kristus itu adalah gembala dan penjaga jiwa kita, guardian of our souls. Jadi setelah mendengar penjelasan soal bangsa Israel yang panjang lebar tadi, yang kemudian digambarkan sebagai domba, selanjutnya sebagai domba yang tercerai-berai, dan setelah mendengar penjelasan bahwa Allah adalah gembala utama bangsa Israel, serta membaca dan memahami Yohanes 10 ayat 1 sampai 15 yang baru saja saya jelaskan, sekarang kita bisa membaca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 dengan lebih tajam. Kita jadi punya background alam pikir untuk membaca sedekat mungkin dengan yang Rasul Petrus pahami saat itu. Mari kita baca kembali 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Apa yang diterangkan dalam 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24 di ayat atasnya, Jo? Itu adalah yang disebutkan dalam kitab Yohanes, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Guardian of our souls adalah penjaga jiwa yang memberikan nyawanya untuk keselamatan jiwa kita. Itu sebabnya dia disebut guardian of your soul. Dia mengorbankan jiwanya untuk keselamatan jiwamu. Dia mengorbankan jiwanya untuk keselamatan jiwa. Tuhan Yesus mengorbankan jiwanya. Dia mengatakan, ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan nyawa untuk keselamatan kita semua, saudara. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki tahun ini dengan pengertian
bahwa Tuhan adalah guardian of your souls, guardian of our souls, sehingga bukan no way home yang terjadi, bukan tidak ada jalan pulang, bukan tidak ada jalan untuk kembali ke rumah Bapa di sorga, tetapi there is a way home. Di sini ada jalan, di tempat Sang Gembala, di tempat guardian of your souls. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadikan Tuhan sebagai penjaga jiwa kita? Atau mungkin kita sudah menjadikan Dia sebagai penjaga jiwa kita, tapi kita belum mengikuti teladannya dan mengikuti jejaknya dengan benar. Mari di tahun ini kita memulai dengan pengertian ini. Dia adalah penjaga jiwa kita. Maka mari kita memberikan hidup kita kepada Sang Pemelihara, Sang Pengawas jiwa kita ini, saudara. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus yang kita akan nikmati sebentar lagi. Ini mengingatkan kita bahwa Dia dulu pernah dicaci maki, tapi Dia tidak membalas. Semua untuk keselamatan jiwa kita. Maukah kita mengikuti teladannya dan mengikuti jejaknya? Mari kita jawab masing-masing. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar bahwa Engkau adalah penjaga jiwa kami. Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik, yang mengorbankan nyawanya untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mengerti bahwa Engkau adalah gembala agung. Kami mengerti dengan benar bahwa Engkau adalah penjaga jiwa kami. Seringkali kami tersesat karena mengikuti jalan kami masing-masing. Kami tidak mengikuti suara dari gembala kami. Kami mengaku kami mengenal suara Tuhan, tapi kami tidak mau mengikuti suara Tuhan itu. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Sekarang kami mengerti. Sekarang kami mau masuki tahun 2022 ini dengan pengertian Engkau adalah penjaga jiwa kami, yang membuat ada jalan untuk kami kembali pulang ke rumah Bapa. Bukan no way home, tetapi there is a way home. Karena penjaga jiwa kami akan menuntun kami sampai ke tempat Bapa di sorga, di langit baru dan bumi yang baru. Dan terima kasih Bapa di sorga untuk firman hari ini. Karena dengan renungan, dengan khotbah penjaga jiwa ini, kami juga mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga yang baik, yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan sekarang kami memperingatinya, mau mengingatnya melalui perjamuan kudus ini. Kiranya kami bisa menerima ini dengan penuh kelayakan. Ampunilah kami kalau Engkau masih mendapati ketidaktepatan di dalam diri kami. Dan kami bersyukur kami dilayakkan oleh darah Tuhan Yesus. Kami menerima roti dan anggur serta firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.